Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan berita Injil, yaitu berita sukacita yang berjudul Kecil Menjadi Besar, Pahit Menjadi Manis. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Demikian firman Tuhan. Teman-teman sekalian, kecil menjadi besar, pahit menjadi manis. Perkara apakah ini? Apakah ini adalah sebuah permainan sulap oleh seorang tukang sulap? Atau sebuah siasat dari sebuah produk barang yang baru? Bukan. Semuanya bukan. Ini adalah salah satu syair kidung yang cukup terkenal dari kalangan orang Kristen yang bunyinya sebagai berikut. Ada satu rahasia di dalam kehidupan. Biji gandum tertanam, mati, tumbuh banyak butir. Ranting liar diokulasikan ke pohon sejati, yang kecil menjadi besar, yang pahit menjadi manis. Teman-teman sekalian, secara kapasitas, hidup manusia sangatlah terbatas dan lemah. Sangat sulit untuk menerima orang lain yang lebih baik daripada diri sendiri. Sedih tiada henti, sumpek tanpa alasan, tidak bisa bersuka cita. Meskipun dunia ini sangat luas, seolah-olah tidak mampu menampung diri kita beserta dengan segala problematikanya. Kepahitan dosa menghimpit yang kasihan, yang terus-menerus silih berganti tanpa henti di dalam sejarah manusia. Ada dendam, ada persaingan, ada benci, amarah, iri hati, serakah, dan lain-lain sebagainya. Inilah pernyataan kecil yang menghasilkan kepahitan dan kematian. Walaupun setiap orang sering bertekad untuk menjadi besar, menghasilkan buah yang manis, tetapi hari demi hari, tahun demi tahun, selalu hidup di dalam siklus sifat jahat yang berulang-ulang bertekad. Tidak sadar bahwa keinginan berbuat baik memang ada pada diri kita, tetapi melakukannya tidak. Karena apapun yang keluar dari daging kita yang bobrok ini pasti kecil dan pahit, hina dan liar. Tetapi syukur kepada Allah, Dia memberi kita satu cara penyelamatan kepada umat manusia yang diibaratkan dengan perihal okulasi tanaman. Okulasi merupakan satu kesatuan yang organik agar suatu pihak memiliki hayat dan keistimewaan dari pihak lain. Menurut ketetapan Allah, bukanlah hayat yang miskin dan hina yang mempengaruhi hayat yang kaya limpah, melainkan hayat yang kaya limpah mempengaruhi hayat yang miskin dan hina, menelan segala kekurangan yang ada sehingga terjadi suatu perubahan. Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai ranting yang liar telah diokulasikan, telah dicangkokkan supaya turut mendapat bagian di dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Sebagai manusia yang jatuh, kita adalah ranting yang liar dan hina. Kristus adalah pohon yang baik. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Meskipun memiliki tubuh daging sama seperti kita, namun Ia hanya memiliki rupa tubuh daging tetapi tanpa unsur dosa. Alkitab juga mengatakan bahwa sebagai manusia, Ia tidak berbantahan, Ia tidak berteriak, bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya.
Dia tidak hanya manis dan menyenangkan orang, juga besar dan kuat perkasa. Dia mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang menentangnya. Dia begitu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih sebagai orang berdosa, ketika kita masih sebagai musuhnya, Dia telah mati di atas salib bagi kita, supaya kita dapat berdamai dengan Allah, supaya kita dapat mendapatkan hayat Allah yang kekal. Disinilah ternyata kasih-Nya yang lebih kuat daripada maut. Teman sekalian, cara Allah menyelamatkan kita adalah dengan cara mengokulasikan kita ke dalam diri Kristus. Cara penyelamatan ini sangat ajaib. Ketika kita diokulasikan ke dalam Kristus, maka segala unsur negatif kejatuhan, segala unsur kebobrokan di dalam kita disingkirkan. Dan sifat insani semula yang diciptakan Allah dipulihkan, bahkan ditingkatkan, dijenuhi, berangsur-angsur diubah hingga mencapai taraf yang indah dan sempurna seperti Dia. Cara penyelamatan sedemikian sungguh merupakan kabar gembira yang paling besar bagi umat manusia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maukah Anda menerima kabar gembira ini? Allah mengasihi Anda. Dia sedang menunggu Anda. Dia sedang menunggu supaya engkau memberikan segala keadaan kita. Apa adanya kita serahkan kepada Dia. Dan Dia akan memberikan segala kekayaannya yang juga berlimpah kepada Anda. Di dalam alam semesta ini, Dialah satu-satunya, dan hanya Dia yang sanggup mengubah kehidupan Anda yang kecil menjadi besar, yang pahit menjadi manis. Sepanjang sejarah, tidak terhitung banyaknya orang Kristen yang dapat bersaksi bahwa setelah mereka menerima Kristus sebagai hayat mereka, maka hayatnya yang unggul itu akan membuat kepahitan hidup mereka menjadi anggur manis yang menyenangkan orang. Asal Anda membuka mulut Anda dan menyeru namanya, Anda pasti akan mendapatkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, aku mau bersatu dengan Engkau. Sekarang juga, aku mau percaya kepadamu. Aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku. Aku mau menerima Engkau menjadi hayatku. Aku mau kehidupanku yang kecil menjadi besar, yang pahit menjadi manis. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.